Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan apalah materi kita ya. Nanti jam 11 saya ada apa juga, mahasiswa bimbingan saya seminar tugas akhir. Jadi mungkin kita sampai jam 11 hari ini ya. Oke, ini perulangan ya, perulangan. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, perulangan itu adalah sebenarnya suatu proses atau suatu bagian dari program yang dimana satu aksi itu atau satu blok code itu dieksekusi secara berulang-ulang gitu ya sebenarnya yang dimaksud dengan perulangan atau looping ini. Ya, jadi looping merupakan suatu proses perulangan yang diulang adalah suatu blok pernyataan atau aksi tergantung seberapa banyak atau seberapa sering kita ingin ulang ya. Nah, kalau di Pascal itu ada 3 jenis perulangan, ya namanya perulangan for, perulangan while, dan perulangan do while. Senin kemarin kita sudah coba perlihatkan ya bagaimana contoh perulangan for ini yang sudah dibuatkan kawan kalian juga. Nah, kemudian ada juga perulangan while sama perulangan do while atau repeat until. Ya, repeat until. Di bahasa pemrograman lainnya namanya do while ya. Ya, ini sebenarnya ketiga-tiganya sama tujuannya untuk melakukan perulangan suatu blok pernyataan atau aksi ya, sebanyak yang diinginkan. Cuma di for sama while sama do while ini agak ada berbeda dikit. Ya, kalau for itu dia berulangnya dimulai dari inisialisasi tertentu sampai suatu blok tertentu gitu ya, sudah di set. Sedangkan while itu berulangannya itu ditentukan dulu apakah kondisinya terpenuhi atau tidak. Sedangkan do while ini atau repeat until dia melakukan proses dulu, kemudian dia akan ngecek perulangannya. Ya, di situ beda-beda masing-masing. Oke, nah struktur perulangan ini memang secara umum kita bagi atas 2 bagian besar. Yang pertama, kondisi perulangannya tadi. Apakah dicek duluan atau dieksekusi duluan gitu ya. Seperti tadi while sama repeat tadi, sama for tadi. Atau dicek dulu, diulang dulu, dilakukan dulu aksinya. Seperti yang repeat until itu. Kemudian ada bagian yang akan diulang. Ya. Jadi kondisi perulangan ini itu merupakan suatu ekspresi boolean. Ya, ini yang harus dipenuhi. Jadi supaya blok atau suatu bagian aksi tadi itu dieksekusi berulang-ulang seperti yang kita inginkan, ya harus terpenuhi dulu ekspresinya, ya, ekspresi booleannya supaya dia bisa diulang. Nah, di dalam proses ini, proses pengkondisian perulangan ini selalu sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama ada inisialisasi awal, dimulai pada saat apa gitu ya. Kemudian bagaimana proses increment atau decrement dari perulangannya, apakah ditambah-tambah 1 atau dikurang-kurang 1 kan gitu ya. Kemudian kondisi akhirnya seperti apa. Kalau penurunan atau decrement ini berarti inisialisasi awalnya harus kita set nilai yang terbesar dulu gitu ya. Baru nanti kita turunkan satu-satu. Tapi kalau misalnya increment, kita set nilai inisiasi awalnya ini adalah nilai terkecilnya. Nanti kita tingkatin satu-satu misalnya. Ya, di bahasa pemrograman lain juga bisa tambah-tambah 2, tambah-tambah berapa gitu ya. Terserah kita proses incrementnya. Kemudian kondisi akhirnya seperti apa. Jadi tadi kalau kita bilang increment, misalnya mulai dari 1 sampai 10 berarti inisialisasi awalnya 1, kondisi akhirnya 10 kan gitu ya. Kalau kita decrement berarti inisialisasi awalnya 10, kondisi akhirnya 1. Ya, ini diperhatikan ini. Perulangan apapun yang kita lakukan, 3 hal ini perlu diperhatikan dalam menyatakan ekspresi kondisinya atau ekspresi booleannya. Kemudian bagian yang mana yang diulang ya? Di sini tentu algoritma yang kita gunakan. Contohnya misalnya apakah perkalian yang diulang, apakah penjumlahan yang diulang, atau satu blok program yang diulang. Oke, tadi ada 3 hal, yaitu ada for, ada while, ada repeat until atau do while.
Nah, kalau struktur for-nya ini ya, ini digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah kali yang dispesifikasikan. Ya, nilai maksimal perulangannya berapa. Kemudian kita harus mendeklarasikan variabel counternya atau pencacahnya. Ya, tadi kalau kita bilang kondisi awalnya, kita harus deklarasikan. Ya, kemudian kita akan bilang proses pertambahannya berapa setiap kali perulangan. Kemudian pengulangannya berhenti jika sudah mencapai apa yang spesifikasikan atau kondisi akhirnya tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ini untuk for? Oke, kalau tidak ada, ini kira-kira bentuk umum untuk struktur for itu. Pak, punten, suaranya kemut, Pak. Sudah kedengaran? Sudah, Pak. Oke ya, saya ulangi berarti ya. Oke, ini ya. Jadi di proses perulangan for tadi itu harus ada pencacahnya atau predesor atau suksesornya yang bertipe integer atau karakter supaya nanti kondisi awal itu bisa mencapai kondisi akhir dengan penambahan-penambahan tadi, karena nilai integer itu kan tertentu loncat-loncatnya ya. Misalnya 1, 2, 3 atau 10, 11, 12 gitu ya. Kalau karakter misalnya A, B, C, D, E dan seterusnya. Tapi kalau real tidak bisa, karena kalau kita buat misalnya 1,5 nanti lompat ke berapa dia nggak pasti ya. Jadi nggak boleh bertipe datar real. Oke, kemudian kalau minimal harus ada yang dieksekusi, berarti nilai awalnya kalau untuk incrementnya itu harus lebih kecil sama dengan nilai akhir ya. Kemudian nilai pencacah ini kalau di perulangan for dia otomatis bertambah. Tapi kalau do while sama do while tadi kita harus buatkan kelas satunya, bilangan sama dengan titik 2 sama dengan bilangan tambah 1. Jadi pencacahnya harus kita state ya, harus kita nyatakan secara eksplisit kalau di perulangan while sama do while. Tapi kalau di perulangan for itu sudah secara otomatis ya, secara otomatis dia akan bertambah-tambah 1. Ya, kalau peloncat-nya kira-kira seperti ini. For gitu ya, integer berapa, inisialisasi awalnya, state awalnya, to misalnya nilai akhirnya berapa, ya, do gitu ya. Ini apanya peloncat-nya, jadi ada inisialisasi awal dulu, inisialisasi state awalnya, ya, apakah misalnya integer is titik 2 sama dengan misalnya 10 atau dari 0 atau dari 1. Ya, ini kondisinya akan dicek di finalnya. Ya, apakah inisialisasi awal ini masih lebih kecil sama dengan finalnya. Kalau true, ya, kalau kondisinya betul, maka blok yang akan diulangi itu akan dieksekusi. Kemudian dia akan increment, ya, increment 1. Cek lagi kondisinya, apakah sudah jadinya lebih besar dari nilai max-nya atau nilai finalnya gitu ya. Kalau iya, berarti kondisi false yang dieksekusi jadinya berakhir. Ya, ini representasi untuk perulangan for atau flowchart untuk perulangan for-nya ya. Ini contoh programnya, kita misalnya mencetak bilangan 1 sampai 10. Jadi di sini kita deklarasikan bill integer, di sini billnya kita buat titik 2 sama dengan 1 to 10, do kita write and for gitu ya. Nah, oke. Kalau yang itu tadi yang
Yang ini bisa kita buatkan pelocatnya juga seperti ini, boleh-boleh saja ya. Kalau di program Pascalnya, ya kita buat misalnya perulangan for loop, misalnya nama programnya ini kita deklarasikan a integer, kemudian begin for a titik 2 sama dengan 1 to 10. Ini kita lakukan, nilai A adalah gitu ya. Untuk menampilkan misalnya 1, nilai A adalah 2. Ini tidak ada di sini. Kita buat A sama dengan A tambah 1. Karena tadi kalau looping for itu sudah otomatis bertambah-tambah 1. Ya, ini kalau dieksekusi hasilnya seperti ini. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Cukup? Belum, Pak. Oke, ya. Nah, kemudian struktur while. Nah, kalau while itu digunakan untuk menghasilkan pengulangan sampai kondisi yang telah ditentukan. Sampai kapan? While apa gitu ya? Sampai apa? Ya, ini while. Jadi di sini while ini termasuk perulangan dengan kondisi, ada syarat ya. Yaitu dia akan menginstruksikan apa yang akan diulang sampai kondisi tertentu itu terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, dia akan berhenti. Ya. Jadi ini bentuk umum dari while. Selama kondisinya dipenuhi, lakukan aksi yang diinginkan apa. Kemudian end while. Ya, aksi di sini tentu tadi apa yang mau diulang itu ya. Jadi ini akan diulang selama kondisi ini betul. Ya, atau selalu saat dia masih bernilai true. Ini akan selesai saat kondisi ini bernilai false. Oke, bedanya tadi kalau di for tadi ini kita harus tidak harus kita buatkan secara eksplisit, tapi kalau while harus kita buatkan ya. Ini kalau flowchartnya. While kondisi terpenuhi do ya, kita lakukan. Ya, jadi dilakukan terus-menerus ya sampai kondisi di sini sudah tidak betul atau sudah false. Ya, ini contoh yang tadi kalau kita rubah yang for tadi itu dengan while ya. Kita buat di sini while kondisinya bilangan ini tadi, ini bilangan kita set dulu dengan sama dengan 1. Kalau for kan di sini kita buat ya. For integer i sama dengan for integer i titik 2 sama dengan 1 gitu kan. To 10. Kalau ini di sini ya, inisialisasinya di luar, while-nya yang kita perhatikan. Ya, sampai kapan while ini gitu. Ini kita buat tambah-tambah 1. Ya, ini kalau untuk Pascal-nya. Jadi ini tadi flowchart-nya atau pseudocode-nya ya. Ini untuk Pascal-nya. Kita mulai A-nya sama dengan 1. Jadi ini A1 ini memang betul lebih kecil dari 10, kalau betul dilakukan ini. Ya, ini kita tambahkan counternya atau pencacahnya. Ya, kalau di sini bedanya tadi kan nih dari 1 ke 10 gitu ya. 10-nya ikut kan? Nah, ini 10-nya ikut ditampilkan di sini, mulainya dari 1. Nah, kalau ini kita lakukan ya harus kita buatkan ikut 10-nya gitu ya. Ikut 10-nya. Selama lebih kecil sama dengan 10. Ya, ini kita mulai dari 1-nya supaya bisa menampilkan hal yang sama dengan yang kita punya sebelum yang di for. Ini tetap hasilnya sama dengan yang for tadi. Jadi for yang di dalam ini tadi kita harus keluarkan, kemudian A-nya di sini harus kita ikutkan yang 10-nya. Kalau di for kan tuh 10 kan gitu ya. Ya. Kemudian ada yang perulangan repeat until ya. Ini memang hampir sama dengan while, bedanya tadi kalau di while dieksekusi dicek dulu gitu ya. Ya, dicek dulu kondisinya sebelum aksi perulangannya dilaksanakan. Tapi kalau repeat until itu kondisi itu dicek setelah aksi perulangan dilaksanakan. Jadi kalau ada sesuatu minimal harus dieksekusi 1 kali, lebih tepatnya algoritma yang dipakai itu adalah menggunakan do while ya atau repeat until itu. Karena kan ya sudah, kita lebih hemat 1 kali proses untuk kalau misalnya kita hitung dari misalnya kompleksitas algoritmanya ya, kita ada keuntungan 1 kali proses waktu untuk mengecek itu karena tidak penting, tidak perlu misalnya. Oke, itu ya.
Kemudian apa beda antara while sama for tadi? Yaitu kalau di for tadi harus eksplisit yang incrementnya, ya. Ini suatu aksi bisa saja tidak dilaksanakan kalau di while, ya, karena tadi harus dicek dulu kan. Ini bisa tidak dilaksanakan, tetapi kalau di repeat until ini minimal satu kali itu aksinya dilakukan, ya. Ini kalau perucaknya. Jadi kondisinya, ya, ini diulang aksinya diulang satu kali di sini. Kemudian ini kan diulang kondisi yang satu code itu, diceknya di sini. Dicek setelah ini dieksekusi. Ini akan terus berlangsung selama ini false. Berbeda yang tadi. Kalau while itu dieksekusi selama true. Tapi kalau repeat until ini dieksekusi selama false, kondisi yang dicek tadi. Ya, gitu. Jadi kalau while kan misalnya selama A lebih kecil sama dengan 10, kalau di sini selama A lebih besar dari 10 kan gitu ya. Dibalik gitu ya. Dibalik. Ya. Jadi dibalik kalau apanya. Oke. Ya, ini ya. Jadi yang tadi itu kita buat seperti ini. Selama bilangannya itu lebih besar dari 10. Ya. Oke. Ya. Jadi ini kita lakukan yang perulangan for tadi kalau di Pascal. Di sini maksimalnya kita buat misalnya sampai 11 untuk menampilkan yang tadi. Karena tadi kan kalau A-nya misalnya kita ingin tampilkan 10, di sini kan masih butuh 10 itu kan. Makanya yang tidak boleh itu adalah 11-nya gitu. Ya, kita buat seperti ini. Jadi kita inisialisasi sini A-nya, eksekusi pertama sekali nilai A sama dengan satunya, lakukan increment, kemudian cek apakah A itu yang A ini sudah sama dengan 11 gitu ya. Kalau belum, eksekusi lagi sampai A-nya dapat 11. Kalau A-nya 11, ini keluar kan gitu. Ya, itu kira-kira ya. Oke, dari ketiga perulangan itu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, kita masuk. Yang berikutnya, memang di dalam perulangan itu bisa saja kita akan temu perulangan di dalam perulangan. Nanti ada juga kondisional di dalam kondisional. Yang biasanya kalau perulangan bersarang ini, atau perulangan dalam perulangan, atau nested loop itu dilakukan untuk melakukan pekerjaan yang bisa agak rumit, atau yang terkait dengan 2 dimensi, atau seperti matriks, ya. Kalau nanti perulangan sampai 3 kali, berarti dia terkait dengan 3 dimensi, ya. Atau kalau dari 2 dimensi itu misalnya ruang, berarti kalau 3 dimensi misalnya itu jadi apa? Bangun gitu ya. Ya, bangun 3 dimensi lah. Atau ada XYZ-nya, ya. Jadi perulangan bersarang ini adalah perulangan di mana di dalam suatu perulangan terdapat perulangan lain. Ya, perulangan bersarang boleh juga kita bilang sebuah perulangan yang berada atau terletak di dalam perulangan yang lain. Ya, ini memang digunakan tadi seperti yang saya bilang untuk memecahkan masalah programming yang cukup kompleks. Contohnya misalnya, ada list menu gitu ya. Sesudah list menu, di dalam satu menu ada misalnya submenu gitu ya. Kalau kita membuat menu itu secara dinamis gitu ya, berarti kita melakukan proses perulangan bersarang. Ya, terus perulangan bersarang. Dalam pertama tadi misalnya ditampilkan dulu menunya, kemudian sesudah menu itu ditampilkan submenunya kan gitu ya. Itu melakukan perulangan lagi, diambil baru menu berikutnya ditampilkan lalu submenunya dan seterusnya. Ya. Nah, ini kira-kira contoh perulangan bersarang untuk perulangan for. Ya. Ini misalnya kita mau menampilkan tanda bintang ini sebanyak 10 kali ke kanan gitu ya, ke bawahnya 5 kali. Ya, ini write 10 kali, kemudian turun sampai 5 kali di write 10 kali. Ini di dalam for ini tadi ya. Ini dimulai begin for lagi 10 ini 1 sampai 10. Ini eksekusi kan? Ini selesai sampai 10 kali, dia keluar di sini.
Ya, di sini keluar. Ya, sesudah keluar di sini, kita membuat new line kan, red line. Ya, baru masuk perulangan ini lagi. Ini masuk A yang 2. Kemudian di print sampai 10 kali. Masuk lagi A3 sampai A5 ya. Jadi seperti ini kalau ini hasilnya mau kita tampilkan. Oke. Jadi penggambaran seperti ini bisa kita buat dalam bentuk ini. Ya, berbeda halnya kalau misalnya ditukar dimensinya. Kita pingin 5 kali dulu ditampilkan yang bintang ini misalnya. Print B-nya 1 sampai 5. Nanti print bintang 2, 3, 4, 5. Kemudian sesudah selesai B-nya 5, turun lagi new line-nya kan? Kemudian masuk A yang kedua, di print 5 kali. A yang ketiga di print 5 kali bintangnya. Kemudian yang keempat, kelima dan seterusnya di masing-masing di print bintangnya sebanyak 5. Ya, seperti ini. Beda-beda tadi ya. Kalau ini kan gitu ya. Jadi peletakan ini dengan ini kalau bertukar hasilnya pasti berbeda. Ya. Jadi di sini tentu apa yang mau kita ulang dulu gitu ya. Kemudian yang ini sebesar apa, berapa kali kita ulang, ya, itu kita buat seperti itu. Oke, sampai itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya misalnya ada berbagai macam lah. Nanti silakan kalian cobakan ya nested loop ini untuk berbagai-bagai bentuk bangun ya. Ya. Misalnya contohnya inilah ya, kita membuat baris kolom, nanti misalnya menggambarkan kalau dia yang pertama tambahnya ini misalnya untuk yang pertama 1 kali, yang kedua 2 kali, yang ketiga 3 kali, yang keempat 4 kali, yang kelima dan seterusnya ya. Ini kalau seperti ini kita bisa buat jadi format seperti ini ya. Silakan dikombinasikan lah, ini tergantung dari kondisi yang kita buat di sini ya. Apakah ini yang di print, apakah tambahnya yang di print atau yang nolnya di print. Oke, nah kalau di sini kan kita deklarasikan dulu barisnya berapa, kolomnya berapa gitu ya. Misalnya kita bilang di yang pertama barisnya 1, nanti yang pertama lagi kolomnya 1. Kemudian baris maksimalnya berapa, kemudian kolom maksimalnya berapa. Misalnya di sini ukurannya 7 kali 7 ya. Kita akan print dulu yang baris pertama ya, baris pertama ini. Baris pertama ini apa yang kita gambarkan gitu ya. Boleh saja misalnya mau dibuat ini di sini misalnya tambah gitu ya. Kemudian yang ininya tambah juga. Yang lainnya misalnya itu adalah 000 itu. Bagaimana caranya? Kan gitu ya. Kita akan melakukan perulangan ini juga, tapi kondisi yang di sini yang harus kita cek, yaitu misalnya kalau yang tadi ini bintang di sini tambah ini adalah dimensi diagonalnya, ini bisa kita bilang jika kolom sama dengan baris, maka print bintang atau tambah ini gitu. Itu lakukan di sini pasti hasilnya ini. Ya. Oke. Jadi kalau ini tadi kita mulai di kolom di baris pertama, kita ini baris pertama, kita inisialisasi kolom yang pertama dulu. Ya. Kita cek apakah kolomnya lebih kecil dari kolom Mars. Kolom Mars kan 7, berarti 1 masih lebih kecil sama dengan 7. Kita lakukan ini, masuk ke bagian sini ya. Dicek kolomnya 1 lebih besar dari 1. Ya, kalau tidak, maka kita mengerjakan yang ini kan gitu ya. Ya. Kemudian masuk lagi berikutnya 2 lebih besar dari 1. Iya, kalau iya lakukan ini. Kemudian 3 lebih besar dari 1. Iya, kerjakan ini. Sampai nanti yang kolomnya yang maksimal. Ya, max. Oke. Kalau max yang tadi yang 7 lebih besar dari 1. Iya, kerjakan ini. Ya. Nah, tadi kolomnya itu naik terus kan? Mulai tadi dari 1 sampai ke 7. Sesudah habis ini, ya, ini N keluar dari URL ini kan, new line, masuklah baris kedua. Ya, baris kedua. Nah, di baris kedua, ini berarti 2. Ya, 2. Kolomnya jadinya dimulai lagi dari 1. Dicek di sini. Ya, yang pertama. Tadi kolomnya 1 lebih besar dari 2 enggak?
Oh enggak, gitu ya. Seperti ini. Kemudian yang kedua, 2 lebih besar dari 2 enggak? Oh enggak, seperti ini. Dan seterusnya. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Silakan.